Assalamualaikum guys, ketemu lagi kita berlanjut tentang geopolitik ya. Langsung berlanjut kaitannya dengan beberapa waktu sebelumnya, masih dengan kaitannya Venezuela. Kita ada berita baru lagi nih. We have learned the U.S. has seized 2 oil tankers just hours apart, including a Russian-flagged vessel, and tonight the new demand now coming in from the Kremlin. Authorities say both Pihak tankers are berwenang connected to Amerika Serikat Venezuela's oil. menyita sebuah kapal tanker minyak Marinera atau Belawan berbendera Rusia di Atlantik pada Rabu 7 Januari Amerika Serikat menyita 2026. sebuah kapal tanker minyak yang dikaitkan dengan Rusia di Samudra Atlantik Utara. Penyitaan dilakukan setelah kapal tersebut dikejar sejak berlayar dari lepas pantai Venezuela. Rusia dapat sanksi dari istilahnya hanya sebuah blok. SWIFT itu kan milik Amerika ya, Eropa. Tapi si Rusia berdalih dia masih menggunakan hukum internasional, bukan hukum sepihak dari blok tertentu saja. Dan begitu. Ini juga serem ini. Dan begitu kan. Ini terkait Rusia. Yang kedua adalah deal-dealan yang sebelumnya kita bahas tadi. Kenapa nggak cocok? Padahal Venezuela juga deal dengan 3 negara itu. Terus keberlanjutannya gimana? Ini juga kondisi yang serem banget itu. Pernah nonton film Hollywood? Banyak. Nah, ini kalau saya bilang itu showtime. Ada yang perlu ditunjukkan di depan, ada yang perlu ditutupi di belakang. Sebentar. Oke, lanjut dulu. Nah, kan ibaratnya kalau ditangkap Maduro tadi kan melanggar narkoba di Amerika kan, karena kejahatan narkoba. Di depannya, di belakangnya kan minyak dan sumber daya dari Venezuela yang diincar. Sedangkan ini kan butuh pembenaran, butuh informasi yang untuk membenarkan apa yang dilakukan deal-dealan itu. Nah itu kan ditangkap, kenapa kok nggak ada isinya? Nah kenapa kok ditangkap berapa kali lolos? Amerika loh. Iya ya, Amerika secanggih loh. itu nangkap Maduro aja bisa, kapal aja 2 kali nggak ditangkap. Oh nah Bin Laden aja bisa kak, sampai Bin Laden itu nggak pakai barang elektronik logam benda besi itu di rumahnya nggak boleh ada. Bin Laden bisa detek Amerika. Lah ini kapal kok kosong kok baru ditangkap. Lah kok ada muatan kenapa nggak ditangkap? Showtime. Kalau sering nonton film Hollywood, lihatlah film Hollywood itu. Waktunya showtime, ada yang ditunjukkan, ada di belakang layar. Kayak gini, jadi yang dimaksud deal itu, aku pikir tadi yang bahasan Venezuela itu, aku pikir Venezuela deal dengan Amerika, dengan Rusia, dengan Cina. Kok saya nyambungnya gini, Bung? Berarti termasuk Rusia pun juga deal dengan Amerika, Bung. Nah, semua negara itu kan untuk saya katakan untuk survival nation mereka sendiri itu melakukan deal-deal perjanjian secara tertulis ada, tapi di depan layar, belakang layar juga ada. Kalau kita katakan gini, nggak mungkin lah dia mengatakan belak-belakan. Ya telanjang bulat sama aja nanti dikecam internasional. Kemungkinan kan dealnya kan melanggar hukum ataupun membuat citranya jelek. Jadi perlu pertunjukan. Nah ini showtime-nya ini untuk pengalihan isu, pengalihan perhatian dari masyarakat dunia. Nah dialihkan seperti ini kan ini yang kapal lama, karena saya bilang ini sejarahnya kapal Bela tadi itu ternyata pernah terafiliasi dengan perusahaan yang memasuk Hizbullah. Nah tahu sendiri Hizbullah di Lebanon dan sebagainya. Nah kan yang dikejar ini, tapi kan sekarang kapal-kapal Rusia itu yang lain kan enggak kan? Itu kan showtime-nya kan. Ini Amerika, ini kan prank, bro. di Atlantik. Yo, kita ini hanya hipotesis ya. Notcom-nya kerjanya apa? Notcom dan Notkomando, ibaratnya kodamnya Amerika di dunia itu ini di Pasifik di Atlantik Utara, di NATO itu. Gunanya apa kalau nggak bisa detek itu? Ini kan cuma show of time, pertunjukan. Kalaupun memang benar-benar ada, kita contoh aja zaman perang dunia, perang senian, tembak kapal Amerika, kapal barang, kapal penumpang, kapal minyak, tembak, akhirnya Amerika nyatakan perang, termasuk juga Jepang nyerang kapal Amerika. Betul-betul ternyata benar nggak, ini kan kapal kosong. Dan ini hampir 4 kali atau 3 kali lolos juga. 2 kali tadi sebutkan. 2 kali. Yang kosong terus. Yang disebutkan kan nggak tahu kan ini kapalnya sudah lama ini sebenarnya. Oke. Sebelum sampai ke Lebanon, ke Suriah juga kan berarti sudah lama lah. Berarti kan sampai melewati Mediterania, melewati Spanyol, Perancis,
terus bisa ke Venezuela, ke Amerika melewati. Nah ini berarti kan ya showtime. Berarti yo standar ganda banget Amerika. Lah Amerika kan bukan standar ganda kalau saya bilang. Hipokrit kan. Bukan hipokrit, bukan. Apa? Jasa muka saja kalah, makanya kan 10. Nah, ini kan mungkin ya apa? Thousand face mungkin Amerika gitu. Di depan ini bisa. Jadi jasa muka 10 muka kalah. Ini kan bermuka ganda kan kalau cuma apa sama 1-2 orang. Nah, ini kan Amerika hampir seluruh dunia. Oke, ini seru ya, kita singkat saja untuk bahas ini. Ternyata poinnya adalah karena berlanjut setelah Venezuela ada kabar Rusia ini udah tegang ini. Rusia menggunakan masih berdalih kalau hukum internasional masih sah-sah saja. Sedangkan mendapat sanksi itu kan hanya blok tertentu saja, bloknya Amerika sama Eropa masalah SWIFT. SWIFT itu bukan milik dunia seluruhnya, hanya saja hampir dunia menggunakan SWIFT, tapi itu miliknya Amerika sama Eropa sebenarnya kan. SWIFT. Ya kan gitu kan? Ya, intinya gini, apa? SWIFT kan sistem pembayaran. Ya kan pengaruh di ekonomi juga kan. Ya, yang Sanksi-sanksi yang dikenakan itu kan cuma sanksi Amerika kepada kan sudah diakali dengan bridge. ya itu makanya dia bisa berkelit dengan bridge Rusia sama Cina dan kan anggota BRICS kan bisa berdagang dengan mata uangnya sendiri ataupun dengan sumber daya masing-masing, ditukarlah barter gitu loh. Cuman ini masih proses, tapi ke depan BRICS juga serem loh itu kalau memang benar-benar semakin kuat hegemoninya dolar bisa jatuh. Nah, Itu topik yang lain aja lah. Nanti kita bisa bahas, itu sangat menarik itu karena kita mencuplik ya. Aku pinjam istilahnya dari seorang influencer juga. Dia juga pernah itu studi masuk di kantornya CIA itu ya. Pertama kali dia aja langsung yang di atas itu aja bilang save dollar gitu. Artinya itu suatu ada di bawah gambar elang elang bodol. Oke, insya Allah kita akan bahas itu nanti kalau memang berkesempatan. Masalah kapal ini hanya hipotesis loh ya, kita nggak bisa langsung mungkin, tapi silahkan gabungkan dengan puzzle-puzzle yang lain. Kalaupun berbeda dan pendapat juga ya baik-baik saja, monggo-monggo aja gitu Bung ya. Makasih Bung atas informasinya hari ini, itu seru banget dan semoga kalian sehat dan mudahkan segala urusan. Jangan lupa sholat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.